Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pagi, kabar hari Bu. ini? Alhamdulillah Bu, Sehat sehat. Bu, alhamdulillah. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Hadir semua ya, sepertinya dari yang Ibu lihat, prosedur ini sebetulnya berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian harus bisa nanti menganalisis teks prosedur. Sekarang Ibu akan memberikan pemaparan materi tentang teks prosedur. Pertama, Ibu akan bahas mengenai pengertian dan tujuan teks prosedur. Di sini dijelaskan mengenai pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi cara membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca. Berikutnya, mengorganisasikan informasi dalam teks prosedur. Jadi, maksud dari mengorganisasikan ini adalah kegiatan menelaah teks prosedur untuk menemukan bagian-bagian yang termasuk ke dalam pernyataan umum. Ibu akan menayangkan sebuah video. Video ini berisi tentang bagaimana tahapan-tahapan dalam membuat e-KTP. Sekarang kalian kan sudah melihat tadi dari awal sampai akhir, kira-kira pernyataan umum dari pembuatan e-KTP itu apa sih? Silakan Imas. Tadi sudah melihat ya, sudah mencatat. Pernyataan umum dari pembuatan e-KTP itu apa? Ya, bagus Imas. Pengertian di KTP tuh Bu. Ya, pengertian e-KTP ya. Bagus. Nah, sekarang yang kedua nih, analisis tahapan-tahapan untuk membuat e-KTP. Yang pertama, tahapan-tahapan dalam membuat e-KTP. Tahapan pertama itu apa? Yulia, tahapan yang pertama dalam membuat e-KTP tadi yang di layar. Bagus ya, Yulia. Nah, sekarang coba Sugi, tahapan yang kedua apa? Ya, bagus. Semuanya menyimak dengan baik ya. Video yang tadi berarti kalian harus sudah memahami bagaimana cara menganalisis sebuah teks prosedur berdasarkan pernyataan umum dan tahapan-tahapannya. Sekarang kita ke materi berikutnya, merancang pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan jenis teks yang akan dirancang. Jadi ada 3 jenis teks dalam teks prosedur itu ya. Yang pertama, teks yang menggambarkan bagaimana sesuatu bekerja atau kode secara manual, misalnya cara memakai komputer atau cara mengendarai kendaraan beroda 4, misalnya secara matic bagaimana ya cara mengoperasikannya. Kemudian yang kedua, teks yang menginformasikan kegiatan tertentu dengan peraturannya, misalnya cara melamar pekerjaan, cara membaca buku secara efektif. Kemudian yang kedua nih, menentukan topik teks prosedur. Ketika kalian ingin merancang sebuah teks prosedur, kalian tentukan topiknya. Mau tentang apa? Mau tentang kesehatan, atau mau tentang pendidikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyusun rancangan pernyataan umum dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan. Jadi pada materi ini kalian ditugaskan untuk merancang dulu saja teks prosedur, belum ke teks yang utuhnya. Nanti itu kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Sekarang silakan lanjut ke LKPD. Di situ sudah Ibu sediakan LKPD di Google Classroom ya. Sudah selesai tugasnya? Ya, kalau sudah selesai, silahkan dipresentasikan. Presentasi yang pertama, kelompoknya Uroh. Silahkan Uroh, kelompok pertama, presentasikan tugasnya.
Iya, baik, Ibu. Ya, terima kasih Uro. Silakan ditanggapi oleh kelompoknya Imas. Lain kali tetehnya. Ya, terima kasih. Keseluruhan kelompok sudah presentasi ya dan sudah saling menanggapi. Tugasnya sangat baik sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Adakah yang belum kalian pahami dari pemaparan yang Ibu sudah berikan? Rizka, Sugi mau nanya. Ya, Sugi, silakan. Ini kayaknya Ibu nih kurang air loh, Bu. Minum dulu nanti, Bu. Ya, kurang air putih, Bu. Ya. Kurang air putih. Nah, Sugi mau nanya, Bu. Kan tadi Ibu contohin cara penyajian Indomie, Bu, ya. Ya. Nah, ini kadang-kadang Sugi kan suka beli makanan yang dari luar, Bu. Misalkan korma, Bu, ya. Itu Ya. misalnya cara penyajiannya bahasa Arab, Bu. Oh, Takutnya cara salah kita penyajian bahasa Arab. Kadang-kadang nggak pakai bahasa Indonesia. Nah itu kadang-kadang kita cara memasaknya itu kadang-kadang kita kan suka ini Bu ya, suka karena kita nggak bisa bahasa Arab. Bagaimana Bu ya Bu ya? Biasanya kan kalau misalnya makanan itu dari luar, impor ya, biasanya ada terjemahannya, Sugi. Jadi nanti kamu lihat di situ baik, iya ada biasanya. Kalau misalnya dijual ke kita pasti ada cara-caranya dalam bahasa Indonesia. Kalau misalnya yang dibelinya korma mah nggak usah teks prosedur, kita langsung lahap aja itu mah ya. Sekarang silahkan simpulkan pembelajaran kita hari ini oleh Yulia. Coba ya Bu, dari hasil pembelajaran ini, alhamdulillah Bu, secara ini saya bisa ngerti, oh ternyata ini tahapan umumnya, oh ternyata prosedur itu cara atau langkah-langkah ya membuat sesuatu ya Bu ya. Itu aja Bu, mungkin ada tambahan dari teman yang lain. Kesimpulannya, sekarang menurut kalian setelah kita selesai belajar hari ini, apa yang mungkin kalian sukai dari pembelajaran kita hari ini? Mungkin Wardah? Ya, apa yang Wardah sukai dari pembelajaran dengan Ibu hari ini? Hari ini jadi tahu kalau misalnya kalau melakukan sesuatu itu ada tahapan-tahapannya gitu. Ya, terima kasih Wardah. Oleh Sugi ya, silakan pimpin doanya. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Sugi. Diakhiri pembelajaran kita hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.